Anak boleh di The Prime Show pemirsa, kita lanjutkan Mas Herman. Penyiksaan ini dialami seluruh relawankah atau hanya beberapa orang tertentu, dan ketika Anda ditahan begitu, mendapatkan akses minum, makanan kah? Baik, jadi semuanya ya dari sekian bertemu dengan semuanya itu semuanya memang mendapatkan perlakuan itu, termasuk teman saya yang dari Amerika, Italia, Prancis, Belanda, itu semuanya mendapatkan perlakuan, bahkan patah tangan, kaki itu justru dari banyak orang Eropa dan Amerika juga mengalami hal yang sama, sehingga mereka tidak pandang bulu ya, semuanya dihajar, yang disiksa seperti itu. Nah, untuk kebutuhan makan dan minum memang sangat terbatas. Jadi kita dari pagi sampai malam itu hanya dikasih satu botol itu untuk bertiga. Ya, jadi satu botol buat tiga, jadi nggak boleh minum yang banyak-banyak tentunya ya, satu hari sampai malam itu. Makan juga dikasih roti yang, apa itu namanya, roti bulat yang tidak ada rasanya itu tadi. Kemudian kita juga nggak berani makan, paling makan sekitar tiga gigitan saja, untung jangan sampai kita sakit. Karena kondisi kita dingin, ya, baju basah dan seterusnya itu. Nah, proses itu masih panjang, Mbak, jadi kita setelah panjang tadi sekitar 3-4 jam dijemur dan disiksa dengan tangan diikat tadi, kemudian kita diseret ke imigrasi sekitar 8-10 titik lah ya, kita mendapatkan interogasi dengan luar biasa dahsyat. Nah, di situ salah satunya kita didampingi oleh lawyer kita, yaitu adalah itu tadi, lawyer internasional tadi itu. Nah, kita dibantu, karena kalau tidak mungkin kita dipaksa untuk tanda tangan bahwa kita masuk penjara. Nah, itu yang ditakut-takuti dan menjadi target mereka, kita masuk penjara, sehingga bisa lama proses kita di sana. Jadi dipaksa untuk menandatangani surat. Tanda-tangani surat bahwa kita mengaku bersalah, melanggar wilayah mereka, dan kita siap dimasukkan dalam penjara. Ini jebakan mereka yang membuat kita khawatir, tapi alhamdulillah didampingi dengan lawyer tadi. Kondisi Anda atau kondisi fisik dan mental mungkin ya, selama 4 hari penahanan kurang lebih, itu bagaimana, Mas? Ya, alhamdulillah kalau saya masih baik-baik saja, tapi beberapa teman memang ketika kami, kan prosesnya setelah di imigrasi, kemudian kami diborgol besi kaki dan tangan, ya, seperti penjahat kelas kakap begitu, kami ditarik, dibawa ke mobil, dimasukkan ke penjara. Di penjara itu kami masih harus melalui proses interogasi lagi sekitar 10-an titik juga, yang membuat kami lelah gitu ya. Orang-orang tua sudah dengan luka, usia 70 tahun ke atas itu masih diseret-seret, sudah nggak kuat jalan. Itu masih dilakukan itu tadi, ya. Dan ketika kami akhirnya istirahat sekitar dari jam 9 pagi itu sampai jam 12 malam, teman ada yang jam 2 pagi baru selesai. Memang ada beberapa yang mengalami trauma, misalnya ketika tidur ada yang teriak-teriak, ya, ada yang tidur tiba-tiba nangis. Karena kami di sel itu ada sekitar 30, ya, baunya seperti bau anjing gitu ya tempatnya. Berdesakan sekali. Berdesakan ya? Tentunya, karena ada beberapa dipan pakai besi. Ya, awalnya kami dikasih selimut, tapi begitu kami minta tambahan karena selimutnya kurang, justru selimutnya diambil. Ya, jadi kami tidur di atas besi, ya, yang dingin, hawanya kan dingin, dengan luka, baju basah, nggak ada ganti. Ya, itu tidak ada minum juga sama. Jadi minum tuh kita hanya minum 3 teguk saja. Jadi pakai seperti termos gitu ya. Karena sedikit kita minum bergantian 3 tegukan saja. Tidak ada toilet, airnya yang tidak ada. Jadi kami di mana-mana melakukannya. Ketika kami minta keluar, minta toilet, tidak dikasih, bahkan dibentak dan seterusnya. Jadi mohon maaf, ketika ingin buang air kecil atau buang air besar itu tidak difasilitasi sama sekali. Tidak difasilitasi, tidak ada air sama sekali di situ. Tempatnya mungkin ada, ya, tempatnya ada di pojokan gitu, tapi tidak ada air. Jadi ya tidak bermanfaat. Karena juga tidak ada tisu dan seterusnya, karena itu tempat kosong begitu saja, yang penuh besinya dengan besi-besi kuat yang luar biasa. Gitu. Ada momen tidak yang membuat Anda merasa, aduh, nyawa saya terancam nih, aduh, saya gimana ya keluarga saya di rumah begitu? Ya, pasti itu ada ya secara manusiawi, karena bentuk penyiksaannya itu terus menerus dan kami tidak tahu kapan itu berakhir. Ya, bahkan di hari terakhir kami di penjara itu kami juga nggak tahu kalau itu hari terakhir, karena kami dibawa lagi dalam kondisi borgol besi tadi, dimasukkan dalam mobil, kami dipindahkan. Kami berpikir kami dipindahkan ke penjara mana lagi. Ya, ketika terus proses lama tadi, tidak ada informasi sama sekali, ya. Kemudian kami dibuka pintunya mobil tadi, kami disuruh turun. Di situ ada pesawat kecil kayak jenis Fokker gitu. Kami berpikir, wah, kami dipindahkan lebih jauh lagi nih penjaranya. Ya, karena memang sebelumnya itu kami diancam-ancam dengan penjara, kami teroris, kami pendukung teroris dan seterusnya, dengan kalimat-kalimat yang begitu kasar dari mereka tadi. Ya, tapi ternyata kami dilepas borgolnya.
dan disuruh naik pesawat, dan situ berjumpa dengan teman-teman, baru sadar kami bahwa kami ini dibebaskan. Ya, jadi proses-proses tadi yang membuat kami kadang-kadang ya pasti berdoa untuk diberikan keselamatan, ya. Kalaupun kami meninggal, mudah-mudahan menjadi penyemangat ya untuk keluarga dan juga pihak-pihak yang lain untuk terus memperjuangkan Palestina tadi. Kami tidak cengeng, kami tidak lemah, ya. Tapi mohon maaf kalau kadang-kadang nangis itu karena kami begitu bersemangat, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan apa yang kami lakukan itu tadi. Baik. Prof, kalau misalnya kita lihat terkait dengan kasus genosida di Gaza, kasus penyiksaan terhadap relawan kemanusiaan, begitu ini kan seperti sangat sulit diproses. Dari PBB tekanan publiknya juga walaupun besar tapi seperti tidak ada daya gitu. Sebetulnya apa yang terjadi, Prof? Jadi memang Israel itu melakukan tindakan-tindakan kejam ini karena merasa di belakangnya itu ada Amerika Serikat, dan kita tahu Amerika Serikat kalau di PBB, Dewan Keamanan, dia punya hak veto. Dan seolah-olah kalau Israel melakukan apapun tindakan itu akan di backup oleh Amerika Serikat. Itu yang menjadi poin di mana Israel itu sangat, mungkin saya katakan jumawa gitu ya, ketika mereka harus menghadapi dunia untuk membela rakyat Palestina, penderitaan dari rakyat Palestina. Ini yang menjadi hal yang memang antara Amerika dengan Israel itu kan ada lobby Yahudi, ada AIPAC. AIPAC ini adalah uang-uang yang dari keturunan Yahudi di Amerika Serikat. Dia setuju dengan pendirian dari negara Israel yang akan membayar atau memberikan uang kampanye kepada Presiden Amerika Serikat, sehingga apapun tindakan Israel itu bisa dibenarkan, apalagi di bawah Trump seperti itu. Nah, perlawanan-perlawanan walaupun kecil ya ini sangat bagus dilakukan, tetapi menurut saya kalau misalnya Indonesia terutama Kemenlu untuk memperbaiki sikapnya itu, bisa saja loh mereka ini ke Majelis Umum PBB memunculkan sebuah resolusi yang mengutuk tindakan Israel terhadap warga sipil yang akan memberikan misi kemanusiaan di Gaza. Karena peristiwa seperti sekarang ini bukannya tidak akan berhenti, ini tahun depan akan ada lagi, akan ada lagi. Jadi sebagai gerakan moral, ya pemerintah Indonesia harusnya membuat nih resolusi. Lalu kemudian pemerintah bisa bergabung dengan negara-negara lain untuk melaporkan masalah ini ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Saya berharap sekali kalau di tahun-tahun berikutnya itu jangan pernah menyelesaikan ini secara protokol, bilateral. Karena apa? Kalau diselesaikan bilateral, Israel itu bisa menuntut berbagai hal, termasuk dikembalikan dibuka hubungan diplomatik, kemudian berpihak kepada Israel dan lain sebagainya. Saya harus katakan, awas kalau misalnya Kemenlu seperti itu, maka mereka akan berhadapan dengan rakyat. Baik, Prof, kalau kita lihat juga nih video yang beredar soal penyiksaan ini kan berarti disebarkan oleh pihak Israel sendiri, yang ada Ben-Gvir, Menteri Pertahanannya sendiri begitu yang ikut di dalam penyiksaan tersebut. Tapi di sisi lain juga pihak Israel mengecam. Apakah ini bagian dari propaganda untuk menakut-nakuti kah atau seperti apa, singkat saja? Sebenarnya Ben-Gvir itu melakukan itu secara spontan mungkin ya, tetapi itu yang terus kemudian Perdana Menteri Israel Netanyahu tidak setuju karena tidak mencerminkan values dari Israel ketika mereka misalnya menahan dan lain sebagainya. Karena dari pihak Netanyahu itu ingin menutupi ketika mereka memperlakukan warga Palestina ya di dalam penjara dan lain sebagainya. Nah, ini insting katakanlah otoritas Israel ini ternyata berlaku juga bagi warga negara asing. Nah, tapi bagusnya juga Ben-Gvir melakukan itu yang membuat beliau-beliau ini akan lebih cepat dikeluarkan. Jadi bukan karena Kemlu ya, kerja upaya keras dari Kemlu sama sekali bukan. Ini karena lawyer-lawyer dari Adalah dan kemudian peristiwa yang dilakukan oleh Ben-Gvir. Baik, Mas Herman, terakhir mungkin harapannya apa nih untuk perjuangan bagi warga Gaza saat ini? Baik. Jadi semangat kami adalah terus menyuarakan untuk kemerdekaan, penghapusan genosida, pembukaan blokade yang ada di Palestina tadi, sehingga saudara-saudara kita bisa terhindar dari kematian massal, kelaparan dan seterusnya tadi, dan juga merdeka.
Dan apa yang kami lakukan ini mudah-mudahan satu menjadi penyemangat untuk saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina secara umum. Kedua, membuka hati seluruh masyarakat yang ada di dunia ini bahwa memang itulah kelakuan para penjajah. Ya, sehingga kita harus bersama-sama ya, untuk terus bergerak, menyatukan hati dan langkah kita, tidak memandang agama. Karena tim yang ada di flotila itu berbeda agama, berbeda negara, dan berbeda warna kulit, semuanya bergerak bersama-sama dari hitam, putih, kuning, dan semuanya untuk menyatukan langkah-langkah tadi untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik, terima kasih banyak Baik, Mas Herman sama-sama. Budianto sudah bergabung Baik. dengan The Prime Show dan juga Profesor Terima kasih. Hikmahanto Juwana sudah bergabung dengan The Prime Show malam hari ini. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.